Para ibu dan bapak, para suster, bruder, frater, rekan-rekan imam, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih. Pada hari ini bersama dengan seluruh gereja, kita merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan yang mengakhiri masa Natal. Pada akhir masa Natal 2023, dan pada awal tahun baru 2024 ini, saya masih ingin mengucapkan selamat Hari Raya Natal dan selamat menyambut Tahun Baru. Semoga Yesus yang lahir untuk menyatakan kepedulian Allah bagi umat manusia dan alam semesta menjadi sumber inspirasi dan memberikan daya bagi kita, keluarga, komunitas, dan seluruh umat untuk terus bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang semakin peduli. Sesuai dengan semboyan kita, semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Pada hari ini, sesuai dengan gerak Keuskupan Agung Jakarta, kita memasuki tahun solidaritas dan subsidiaritas. Dua kata yang tidak bisa dipisahkan dan bermakna mulia. Kutipan Injil hari ini berkisah tentang 3 orang Majus dari timur. Ada kisah di luar kitab suci yang menceritakan bahwa sebetulnya ada orang keempat yang namanya Artaban. Kisahnya menarik untuk diceritakan. Ketika itu Artaban sedang bersiap-siap untuk mengadakan perjalanan mengikuti arah bintang. Ia membawa serta emas, perak, permata, dan bermacam-macam hadiah mahal lainnya sebagai persembahan kepada raja yang baru lahir. Dalam perjalanannya untuk bergabung dengan ketiga temannya, Artaban terhenti untuk merawat seorang musafir yang sedang sakit. Ia tinggal beberapa lama di situ, dan akibatnya ia tertinggal dan kehilangan jejak teman-temannya. Artaban kini sendirian, dan ia membutuhkan kendaraan dan perbekalan untuk melanjutkan perjalanannya. Maka Artaban menjual sebagian hartanya untuk membeli makanan serta menyewa unta. Ia sangat sedih karena sang raja baru akan kehilangan sebagian hadiah yang ia bawa. Singkat cerita, selama 33 tahun Artaban mencari Yesus dengan sia-sia dan membelanjakan sebagian besar hartanya untuk orang-orang yang sangat membutuhkan. Akhirnya ia sampai ke Yerusalem pada hari pelaksanaan penyaliban orang-orang hukuman. Artaban segera bergegas ke Kalvari dengan tujuan untuk menemui para serdadu Romawi agar orang yang bernama Yesus dibebaskan. Sebab pada malam hari sebelum penyaliban tersebut ia bermimpi seseorang mengatakan bahwa Yesus itu adalah raja baru yang selama ini ia cari. Dalam perjalanannya ke Kalvari, ia melihat ada seorang muda yang diseret sepanjang jalan menuju pasar budak. Pemuda itu berseru minta tolong kepadanya. Tanpa pikir panjang, Artaban melepaskan permata-permata terakhir yang ada padanya sebagai tebusan anak muda tersebut. Artaban tidak memiliki harta lagi sebagai hadiah untuk sang raja. Ketika sampai di Kalvari, hancur hati Artaban, karena ia menyadari bahwa dirinya tidak dapat berbuat apa-apa untuk menolong Yesus. Suatu keajaiban terjadi. Yesus memandang Artaban dan berkata kepadanya,
Jangan kecewa, Artaban. Kamu telah membantu aku sepanjang hidupmu. Ketika aku sakit, engkau merawat aku. Ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau telah memberi aku minum. Dan ketika aku dijadikan budak, engkau membebaskan aku. Saudari-saudaraku yang terkasih, kisah itu muncul di dalam diri saya ketika saya menyiapkan renungan mengenai tema solidaritas dan subsidiaritas yang akan menjadi bahan perenungan kita umat Keuskupan Agung Jakarta selama tahun 2024 ini. Semangat solidaritas dan subsidiaritas diharapkan perlu dan dapat diwujudkan dalam lingkup pribadi, keluarga, komunitas, institusi, dan masyarakat tempat gereja hadir. Kedua prinsip ini bersumber pada ajaran sosial gereja, yang secara umum menitikberatkan upaya, panggilan, dan ajakan gereja untuk menghadirkan kesejahteraan bersama bagi semua pihak. Solidaritas adalah tema sentral di dalam kitab suci, khususnya ketika kita berbicara mengenai misteri inkarnasi dan misteri penderitaan Yesus Kristus. Allah menunjukkan solidaritasnya dengan umat manusia, menjadi sama dengan kita melalui kelahiran Yesus Sang Putra. Dalam peristiwa sengsaranya, kembali Allah menunjukkan solidaritasnya dengan manusia yang menderita melalui Yesus yang sengsara dan wafat untuk kita. Solidaritas adalah tindakan berbela rasa dan kepedulian Allah yang mau menjumpai dan merasakan hidup bersama manusia dengan segala dinamikanya. Salib Kristus adalah bahasa paling mudah untuk memahami solidaritas. Yang tergantung di salib adalah Allah yang berbela rasa. Allah yang mau solider, memikul hutang dosa dan maut yang tidak dapat dibayar oleh manusia. Penderitaan kitalah yang ditanggungnya. Rasa kecewa karena pengkhianatan, mengalami ketidakadilan, ditinggalkan, dipermalukan, yang dialami oleh Tuhan Yesus menjadi cermin paling jernih untuk memaknai perjuangan kita sebagai pengikut Kristus. Jika tema solidaritas sering dibicarakan dalam hidup menggereja, lain halnya dengan tema subsidiaritas. Dalam pandangan ajaran sosial gereja, prinsip subsidiaritas diperkenalkan pertama kali di abad ke-19 oleh Uskup Emanuel von Ketteler dari Keuskupan Mainz, Jerman. Ia berbicara mengenai hak subsidiaritas seluruh kelompok masyarakat. Selanjutnya prinsip ini digaungkan oleh Paus Leo ke-13, Paus Pius ke-11, dan oleh Paus Yohanes Paulus II. Secara prinsip, dalam konteks sejarah ajaran sosial gereja, subsidiaritas dipahami sebagai tidak ada intervensi dari kelompok dengan tingkatan lebih tinggi, misalnya negara, untuk menentukan hal-hal yang dapat diputuskan secara mandiri oleh kelompok dalam tingkatan lebih rendah, misalnya komunitas iman dan keluarga. Subsidiaritas menekankan prinsip otonomi, kemerdekaan berpendapat, dan rasa hormat terhadap pribadi manusia yang diwujudkan dalam kemandirian untuk pengambilan keputusan. Semangat yang tampak dalam prinsip subsidiaritas adalah pengakuan akan kekayaan dan kekhasan masing-masing kelompok akar rumput dalam berkontribusi untuk kebaikan dan kesejahteraan bersama.
Subsidiaritas mengakui bahwa masing-masing kelompok memiliki kekhususan yang membuatnya berbeda dari kelompok lainnya, namun semuanya sama-sama dipanggil untuk mewartakan kisah Tuhan yang bermuara pada tujuan yang sama, yaitu kesejahteraan bersama. Demikian juga di Keuskupan Agung Jakarta, kita mensyukuri aneka keunikan dan kekhasan yang dimiliki oleh masing-masing komunitas iman. Paroki, komunitas-komunitas kategorial, komunitas pendidikan, komunitas doa, dan sebagainya, yang dengan satu dan lain cara telah berupaya untuk memberikan sumbangsih mereka untuk memajukan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, wajah Allah yang penuh belas kasih bagi semua makin nyata. Allah yang kita imani adalah Allah yang terlibat dalam hidup manusia dan melibatkan diri kita untuk ambil bagian di dalam kisahnya. Sejak awal pelayanannya di Galilea, Yesus selalu melibatkan orang-orang pilihannya yang diajak untuk ikut terlibat mengambil tanggung jawab dalam karya keselamatannya. Semangat inilah yang ditampakkan dalam tema arah dasar Keuskupan Agung Jakarta di tahun 2024. Solidaritas dan subsidiaritas. Seluruh umat Keuskupan Agung Jakarta dipanggil untuk menunjukkan semangat solidaritas dengan semua orang, terutama saudari-saudara kita yang berkekurangan dan menderita, sebagaimana Allah telah menunjukkan solidaritasnya kepada kita. Cara kita untuk menunjukkan solidaritas tersebut dapat bersumber pada aneka kekhasan, kekayaan, dan keunikan masing-masing komunitas iman di Keuskupan Agung Jakarta. Allah mengajak kita terlibat untuk menampakkan wajahnya yang berbelas kasih, sesuai dengan konteks kemasyarakatan yang kita hidupi dan perbedaan kekhasan yang kita miliki. Saudari-saudaraku yang terkasih, di tahun 2024 ini, bangsa Indonesia akan melaksanakan pemilihan umum, memilih presiden dan wakil presiden serta para wakil rakyat. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan keterlibatan umat Katolik sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia. Maka, saya mengajak saudari-saudara umat Katolik yang telah memiliki hak pilih untuk menggunakan suaranya berdasarkan hati nurani yang cerdas dan kebebasan pribadi. Kita berdoa agar semua proses pemilu di tahun ini berlangsung jujur, aman, adil, dan damai. Lebih daripada itu, kita berdoa agar para pemimpin yang dipilih rakyat sungguh-sungguh mampu memperjuangkan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia, bukan hanya untuk kepentingan sekelompok orang atau partai-partai politik yang mengusung mereka. Semoga Allah yang bersolidaritas dengan manusia senantiasa menggerakkan hati para pemimpin dan wakil rakyat terpilih untuk bekerja sama mewujudkan tujuan kemerdekaan Indonesia, seperti yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, antara lain untuk melindungi seluruh warga negara Indonesia, mewujudkan kesejahteraan bersama, dan mencerdaskan bangsa. Akhirnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para ibu dan bapak, saudari dan saudara, kaum muda, remaja dan anak-anak, para suster, bruder, frater, dan rekan-rekan imam di Keuskupan Agung Jakarta yang dengan satu dan lain cara telah berupaya untuk menampakkan wajah Allah yang peduli
dan bersolider bagi umat manusia melalui aneka keterlibatan dan pelayanan. Sekali lagi saya ucapkan selamat tahun baru 2024 dan selamat menyambut pemilihan umum sambil berdoa. Semoga terpilih pemimpin-pemimpin bangsa yang mencintai bangsa dan negara tanpa pamrih. Semoga Allah selalu menjaga, melindungi dan melimpahkan berkat kepada kita semua beserta seluruh keluarga dan komunitas kita.